Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Sandi selaku pewawancara dan di sini kita bersama narasumber saya. Boleh diperkenalkan namanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfian sudah mewawancara saya. Perkenalkan, nama saya Joko Adi Saputra. Kesibukan saya saat ini kuliah. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta dan sekarang sedang menempuh semester 6. Mas Joko ini uh, siswa berprestasi di mahasiswa tuh Universitas Jakarta ya? Negeri Jakarta ya? Ya, betul. Oh ya. Uh, langsung saja ya kita mulai wawancaranya. Ya, Mas Joko, pencapaian terbesar Mas Joko tuh yang pernah Mas Joko raih selama menjadi mahasiswa, dan mengapa pencapaian Mas Joko tuh begitu berarti bagi Mas Joko gitu? Oke, baik. Jadi pencapaian terbesar saya itu adalah ketika saya saat itu diajak dosen mengikuti penelitian dosen saya gitu. Jadi saat itu ada di Semarang, beliau sedang mengadakan penelitian mengenai human resource and development gitu. Jadi seputar modal manusia begitulah. Nah, saya diajak dosen saya mengikuti penelitian tersebut, di lokasinya ada di Semarang. Dan kemudian ya udah saya diajak. Kemudian ada beberapa tugas yang saya kerjakan dalam penelitian tersebut, membantu dosen saya segala macam. Nah, kenapa penting bagi saya? Karena itu sangat bagus menurut saya untuk CV saya, dan saya jadi uh, memandang penelitian itu jadi lebih luas. Jadi banyak banyak sudut pandang baru lah dari apa yang diteliti dosen saya, seperti itu. Jadi memang banyak impact yang saya terima seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Joko. Oke. Kapan Mas Joko memiliki tekad untuk berprestasi di dalam dunia perkuliahan? Oke, jadi sebenarnya dari awal saya udah pengen berprestasi dari awal saya masuk kuliah. Jadi emang tujuan saya kuliah, saya ingin mencari prestasi sebanyak-banyaknya, dan kebetulan saya juga waktu itu juga pernah lomba debat juara 2 tingkat prodi. Kebetulan waktu itu juga alhamdulillah sama tim saya. Nah, kenapa saya pengen, emang dari kapan, kalau dibilang ya dari mahasiswa baru, saya udah punya tekad buat mendapatkan prestasi sebanyak-banyaknya yang bisa saya capai, seperti itu. Lanjut yang selanjutnya ya Mas Joko. Oke. Bagi Mas Joko nih, yang paling berjasa, ada gak tokoh memberikan motivasi sehingga Mas Joko tuh berhasil menjadi siswa berprestasi gitu? Oke, jadi tokoh yang paling berarti untuk saya itu tentu orang tua saya, karena mereka lah yang memberikan saya dukungan lah dari Support awal, ya. ya support. Terus kemudian dosen saya sendiri yang membimbing saya. Jadi waktu saat saya mengikuti penelitian itu juga diarahkan oleh dosen saya untuk ikut gini. Bahkan sampai saat itu saya diikuti seminar nasional oleh dosen saya, seminar hasil penelitian beliau. Itu saya yang mempresentasikan hasil penelitiannya. Jadi kebetulan juga saya punya sertifikat nasional juga, tingkat nasional, yang tadi yang saya bilang seminar nasional itu dipaparkan. Jadi ya memang dosen saya memang cukup berperan penting lah dalam kehidupan saya gitu. Mas Joko nih, di mana biasanya Mas Joko nih belajar atau mengembangkan kemampuan agar tetap konsisten gitu dalam meraih prestasi kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya yang paling utama banget saya di kampus, belajar di kampus, karena memang lingkungan kampus saya tuh cukup lumayan nyaman. Cukup nyaman juga untuk belajar, terus juga untuk mencari ide-ide itu cukup banyak, karena di perpustakaan saya sendiri tuh memang nyaman juga, cukup nyaman. Jadi kadang saya juga suka ke perpustakaan di kampus saya gitu. Jadi saya kadang belajar di perpustakaan, baca-baca jurnal dari yang ada di perpustakaan tersebut. Kebetulan kan sekarang saya juga semester 6 juga, lagi OTW garap seminar proposal. Nah, itu saya juga cari-cari jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi dari kakak tingkat yang sudah lulus dari kampus saya gitu. Jadi memang saya baca-baca di perpustakaan kampus saya sih. Awal perjalanan Mas Joko hingga berhasil menjadi mahasiswa berprestasi itu kayak gimana Mas Joko? Oke, awalnya sih kalau dibilang awalnya ya tadi yang saya bilang, karena saya ada niat untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya, jadi saya ya sebisa mungkin ikut segala macam lah. Saya juga pernah ikut organisasi kampus juga, ikut hima gitu. Nah, saat itu dari yang kalau dibilang pencapaian terbesar saya atau prestasi terbesar saya itu saat dosen saya mengajak saya untuk ikut penelitian. Jadi saat itu lagi ada mata kuliah
Nah, beliau tuh setelah selesai mata kuliah, beliau nyamperin saya, bilang, "Mas Joko nih, saya ada penelitian, mau ikut gak gabung?" Awalnya saya kayak bingung juga, kayak, waduh, penelitian, karena itu juga kebetulan waktu itu masih semester 2 kalau nggak salah, masih semester 2, masih awal banget. Saya bingung harus ngapain gitu. Akhirnya karena memang saya pikir, ini kesempatan bagus banget buat saya memperbagus CV saya atau memperbagus portofolio saya lah gitu sebagai mahasiswa. Akhirnya saya bilang, "Oke Pak, setuju, saya ikut untuk penelitian Bapak," seperti itu. Jadi awalnya saat saya diajak sama dosen saya sih kayak gitu. Lanjut ya. Oke. Strategi apa yang Mas Joko terapkan untuk menjaga keseimbangan antara akademik, nilai akademik, organisasi dan kehidupan pribadi? Gimana? Uh, Bagaimana nih strategi Mas Joko Oke. untuk menjaga keseimbangan? Maksudnya kayak mengatur waktu gak sih? Oke. Mengatur waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi. Oke. Jadi yang prioritas utama saya itu adalah tentu kuliah dulu nih. Jadi di sampingan kayak tadi kesibukan organisasi, bahkan kepentingan pribadi saya juga kadang saya kesampingkan untuk demi tujuan kuliah saya, karena emang yang paling utama tuh saat ini kan lagi kuliah ya, karena emang lagi fokus banget untuk kuliah. Terus juga sekarang udah semester 6 udah nggak ada fokus organisasi lagi. Kalau saat itu memang masih, tapi sekarang udah enggak karena udah berganti kepengurusan. Jadi fokus saat saya ini 80% itu untuk kuliah semua. Jadi benar-benar untuk kuliah, untuk kerjaan tugas, untuk segala macam turun lapangan segala macam, karena memang banyak tugas turun lapangan seperti itu. Dan untuk kehidupan pribadi ya saya di rumah cukup buat istirahat aja sih, nggak yang main sampai gimana banget gitu. Jadi masih dominan kuliahnya gitu. Kecuali libur ya? Ya kalau libur lagi santai aja sih, manfaatin aja lah waktu libur, intinya kayak gitu. Baik. Menurut Mas Joko nih, apakah lingkungan kampus sudah memberikan dukungan yang cukup bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi, dan alasannya mengapa gitu? Oke, menurut saya sih udah, karena emang kenapa? Karena di kampus saya tuh kalau emang ada yang pengen berprestasi banget, tinggal ngomong aja ke dosennya. Jadi di kampus saya tuh di awal udah dibagiin jadi dosen akademiknya, dosen PA, pembimbing akademik. Jadi itu untuk kita konsultasi selama kita berkuliah sama dosen itu, ibaratnya kayak orang tua kita lah gitu. Kayak mungkin kalau di kelas itu, kalau di sekolah wali kelas kali ya. Nah kalau di kuliah tuh, kalau di kampus saya kebetulan ada namanya penasihat akademik atau pembimbing akademik. Jadi emang selama sama perkuliahan ya tuh kita berkonsultasi sama beliau gitu. Kalau memang mau misalkan ikut lomba, itu konsultasi dulu sama beliau, kira-kira enaknya gimana, gini. Terus kalau emang mau diarahin juga bisa, dosen saya mengarahin. Jadi emang cukup suportif lah lingkungan kampus saya seperti itu. Apakah Mas Joko pernah mengalami kegagalan dalam mengikuti kompetensi kegiatan tertentu, dan pelajaran apa sih yang Mas Joko dapat dari situ gitu? Oke, kalau dibilang gagal sih sebenarnya mungkin pernah ya, karena pada saat itu yang tadi bilang waktu saya pernah ikut lomba debat. Nah itu waktu itu sebenarnya kenapa juara 2, saya menganggap itu ya nggak berhasil lah, karena nggak di juara 1 gitu. Nah saya waktu juara 2 tuh bener-bener kayak aduh kok juara 2 gitu, nggak maksimal aja sih, karena waktu itu juga lawannya kebetulan kakak tingkat saya. Jadi saya kayak wah, niat saya di awal sebelum lomba itu saya minimal bisa menang dari lomba itu, karena emang kalau saya menang dari lomba debat tersebut itu kayak ibaratnya saya bisa satu langkah lebih tinggi dia dibandingkan kakak tingkat saya gitu. Jadi saya merasa kayak aduh ini bukan gagal sih, cuman kayak merasa kurang maksimal aja kayak gitu. Baik, selanjutnya Mas Joko, apa target Mas Joko nih, atau rencana nih Mas Joko yang ingin Mas Joko capai setelah meraih prestasi banyak kayak gini tuh? Oke, target saya berikutnya sebenarnya selagi saya masih tetap mau cari prestasi sebanyak-banyaknya sih, karena itu untuk membuild portofolio saya dari awal. Memang saya merasa kayak masih kurang lah dalam lingkup perkuliahan, dalam artian prestasi saya tuh meskipun memang terbilang cukup, cuman saya harusnya masih bisa maksimal gitu. Jadi target saya masih tetap memperbanyak prestasi yang bisa saya dapatkan, apalagi ini sudah di semester hampir akhir ya, karena sudah 6, 7, 8, sudah sedikit lagi waktu saya untuk di kampus tersebut. Jadi manfaat saya itu ibaratnya cuma 2 atau 3 semester aja nih di perkuliahan. Jadi sebisa mungkin saya maksimalkan waktu yang ada untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya lagi seperti itu. Bagaimana Mas Joko nih memotivasi diri, menyemangati diri gitu ketika menghadapi tekanan atau rasa jenuh selama kuliah gitu? Oke, jadi gimana saya menghadapinya atau memotivasi diri sendiri, saya ingat
tujuan awal saya di awal, saya ingin apa gitu. Jadi ketika saya kayak ngerasa aduh males nih buat ngerjain ini, atau terkadang dapat tekanan dari kampus atau dari teman-teman gitu. Jadi kayak saya harus tetap ingat tujuan awal saya tuh harus apa gitu. Jadi objektifnya tuh mau apa sih di kuliah yang sudah disusun dari awal, sejak awal saya masuk kampus. Jadi saya ingat itu aja, ingat tujuan awal saya untuk memotivasi diri saya sih, gitu aja sih. Oh, ya. Punya pertanyaan terakhir Mas Joko. Oke. Ada nggak sih pesan yang ingin Mas Joko sampaikan kepada mahasiswa yang lain, mahasiswa lain yang ingin mengembangkan potensi dan meraih prestasi di bidang akademik maupun non akademik? Oke. Yang pertama, sebenarnya kalau emang ada ikut lomba-lomba itu coba di-apply aja. Contoh kalau ada lomba esai, lomba entah itu bikin makalah atau proposal segala macam, itu coba di-apply aja, karena kita nggak bakal tahu kesempatan kita tuh di mana. Ibaratnya kalau emang mau fokus mau ngembangkan prestasi, coba aja diikut-ikutin lomba, ngerjain aja sebisanya, semaksimalnya. Atau juga nanti kalau emang kita gagal, kita salah atau kita nggak berhasil, ya kita nanti bisa evaluasi tuh, oh gimana salahnya, gimana ininya. Jadi menurut saya sih harus tetap dicoba aja sih, harus banyak mencoba kalau lagi jadi mahasiswa. Jadi mau itu akademik atau non akademik, harus banyak dicoba aja. Kalau ada lomba-lomba non akademik, mungkin lomba apa gitu, dicoba aja gitu, nggak apa-apa selagi emang yakin gitu. Selagi yakin ya. Ya intinya cari kita harus coba sebanyak-banyaknya. Kesempatan itu kan emang nggak datang sama orang yang nggak mau mencoba ya. Jadi kita mau nggak mau harus tetap mencoba gitu, harus mencoba gitu aja sih. Oke, sekian wawancara hari ini. Makasih banyak Kak, Mas Joko, setelah meluangkan waktunya, dan kita akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.